Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita usia sehingga bisa kita bertemu dan bersua kembali dengan bulan Rajab yang mulia, di mana bulan yang teristimewa bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang kedua, sebelum kami sampaikan hal-hal yang ada kaitannya dengan bulan Rajab, perlulah kita selalu membaca salawat islahul ummah. Allahumma shalli mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyidna datal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bulan Rajab merupakan bulan teristimewa bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di bulan Rajab inilah bulan satu-satunya bulan pertemuan antara Allah dan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak ada nikmat yang teristimewa dan yang paling mulia selain dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menerima nikmat Allah luar biasa, masuk surga nikmat Allah yang luar biasa. Akan tetapi lebih luar biasa lagi jika bisa bertemu dengan yang punya surga, yaitu Allah. Akan tetapi lebih luar biasa lagi jika kita bisa bertemu dengan orang yang memberikan kita nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kami katakan bahwa bulan Rajab adalah bulan teristimewa bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yang perlu kita cermati, perlu kita pahami, perlu kita sadari bahwa di bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita sebagai orang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat 5 waktu. Tapi sebagian para santri-santriwati, sebagian saudara-saudaraku selalu fokus kepada puasa sunat, selalu fokus kepada doa, selalu fokus kepada amalan-amalan, sementara dia lalai tentang kewajiban-kewajibannya untuk mengqada puasa Ramadannya. Dan itulah melalui kesempatan ini kami ingatkan kepada santri-santriwati, kepada saudari-saudari kami yang belum mengqada puasanya, silahkan mulai besok pagi, mulai lusa, setiap hari Senin, setiap hari Kamis, Ayyamul Bid, di awal Rajab, di pertengahan Rajab, di akhir Rajab, silahkan di sana kalian mengqada puasa Ramadan kalian. Jangan kalian hanya sibuk dengan puasa sunat, amalan-amalan, sementara yang lebih wajib kalian lalai. Jangan demikian. Maksud kami adalah jika di bulan Rajab ini kalian mengqada puasa Ramadan kalian dengan niat kalian mengqada, kalian sudah mendapatkan juga pahala puasa sunat. Itulah sekali lagi kami ingatkan kepada para santriwati, saudari-saudari kami dimanapun kalian berada, silahkan mulailah mengqada yang namanya puasa Ramadan. Ini lebih penting. Jangan mengatakan besok, lusa dan seterusnya. Badiru bil a'malis salihat, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian bersegera untuk melakukan amal-amal yang saleh. Jika itu kewajiban mengqada puasa Ramadan, badiru, sebaiknya kalian segera. Jangan mengatakan besok di bulan Sya'ban. Tidak ada jaminan dari Allah umur kita, usia kita bisa sampai ke bulan Sya'ban. Pantaslah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, badiru bil a'malis salihat. Hendaklah kalian segera menunaikan amal-amal saleh. Hendaklah kalian segera mengqada puasa Ramadan kalian, karena umur rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak para pemuda yang lenggok-langgek ke sana kemari, sehat walafiat, usianya masih belasan tahun, usianya masih 20-an tahun, waqad nusijat akfanuhu, kain kafannya sudah menantinya, wa huwa la yadri, dia tidak sadari.
Dari itulah summa turadduna ila alimil ghaib, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Masalah usia adalah masalah yang gaib, tidak ada yang ketahui selain Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, tugas kalian para santriwati, saudari-saudariku dimanapun kalian berada yang belum mengqada puasa Ramadannya, badiru bil a'malis salihat, hendaklah kalian segera mengqada puasa Ramadan kalian. Demikian juga lanjutan dari syair tadi, wa kam min fatan yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min saqim wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian juga sebaliknya, berapa banyak orang yang sakit masuk rumah sakit, diimpus kiri kanan, dibacakan Yasin, ternyata dia bisa menjumpai anak cucu keturunannya. Dan itulah kami kembali bahwa di Rajab ini yang paling utama perlu kalian perhatikan adalah puasa Ramadan kalian. Bagi yang belum mengqada puasanya, jika kalian mengqada puasa Ramadannya di bulan Rajab ini, maka kalian dapat pahala, yaitu pahala mengqada, dapat juga pahala sunat. Akan tetapi secara hukumnya tetap yang terbaik, tetap yang paling afdal adalah supaya dipisah-pisah. Ya, puasa qadanya, niat puasa qadanya, demikian juga puasa sunatnya. Silahkan puasa sunat, tentunya tidak sama. Pahala puasa sunat Senin, Kamis atau Ayyamil Bid 14, 15, 16 di bulan Rajab tentu tidak sama di bulan-bulan yang lain. Intinya yang paling poin adalah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab ini harus yang kalian utamakan adalah mengqada puasa Ramadan kalian. Selanjutnya, setelah itu tentunya bulan Rajab ini bulan teristimewa seperti yang kami katakan tadi. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan hambanya yang paling Allah cintai, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya ini sebagai isyarat istimewanya bulan Rajab. Dari itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita lakukan salat 5 waktu, tentunya di awal waktu, tentunya secara berjamaah, kita lakukan di masjid, kita lakukan dengan cara yang semakin khusyuk, kita semakin menghayati makna-makna bacaan yang kita baca, arti pergerakan-pergerakan yang kita baca dan seterusnya, seperti banyak yang kami sudah jelaskan di pengajian-pengajian yang lalu, bahwa tatkala kita Allahu Akbar mengangkat kedua tangan, itu kanal insana yastaghriquna fi biharil khataya, itu adalah sebagai salah satu pengakuan daripada seorang hamba yang sedang tenggelam dengan dosa dan nodanya yang begitu banyak di atas dunia ini. Dia mengangkat tangannya seolah-olah dia minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari dosa noda yang pernah dia perbuat di atas dunia ini. Cukuplah sebagai kemuliaan bahwa satu-satunya kewajiban, satu-satunya perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada semua orang beriman, yang langsung diterima langsung oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, hanyalah salat 5 waktu. Selain salat yang 5 waktu, tidak ada yang diterima langsung oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban haji, kewajiban umrah, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban zakat, kewajiban berwudu, kewajiban-kewajiban yang lain, semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini melalui perantara Aminullah malaikat Jibril alaihi salam. Akan tetapi solat 5 waktu ini, Masya Allah, secara langsung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai bukti, inilah cukup, ini sebagai bukti. Kita renungkan, kita hayati, kita resapi bagaimana istimewanya, bagaimana mulianya yang salat 5 waktu ini, yang hanya satu-satunya kewajiban yang langsung Allah memberikan kepada hambanya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga setelah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Isra dan Mi'raj ini, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi kita. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, innallaha la yataqabbalu min tarikis salati saumahu wa sadaqatahu wa zakatahu wa hajjahu wa umratahu. Ya Muhammad, sabda Nabi, sangatlah kecewa Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah murka Allah Subhanahu wa taala. Karena kemurkaan, kekecewaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah buktikan dengan tidak menerima puasanya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, umrahnya. Bagi siapa? Bagi orang yang tarikus shalah, yang meninggalkan salat, yang tidak menerima titipan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di atas dunia melalui Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj tersebut. Itulah kekecewaan Allah. Allah sangat kecewa kepada hambanya yang tidak menerima titipan yang Allah titipkan melalui hambanya yang Allah paling cintai, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para hadirat, saudara-saudariku dimanapun kalian berada yang kami cintai dan kami selalu doakan, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, halal dan barakah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang menunaikan, melaksanakan solat sesuai hukuknya, sesuai rukun dan syaratnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menunaikan solat sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang menunaikan solat sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia lakukan solat sesuai keinginan daripada hawa nafsunya. Apa keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan 5 waktu, dalam kita melakukan titipannya yang dititip melalui kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj? Tentu keinginan Allah adalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Harus kita lakukan salat tersebut mauqut, pada waktunya. Jangan kita lakukan salat setelah selesai waktunya, tapi keinginan Allah haruslah kita lakukan pada waktunya. Keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan salat 5 waktu tentunya kita lakukan secara berjamaah. Ya Aliyu, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa nasihat Nabi kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, alaika bi salatil jama'ati fa inna masyyaka 'alaiha kamasyyika ilal haji wal umrah. Hai Ali, hendaklah engkau pergi untuk menunaikan salat jamaah, karena kepergianmu, langkah kakimu menuju ke tempat untuk menunaikan salat jamaah kamasyyika ilal haji wal umrah, sama halnya nilainya dengan perjalananmu untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Kenapa demikian? Orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah untuk memenuhi panggilan dan undangan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ini undangan Allah kepada semua orang yang beriman, yang sudah ada di dunia maupun yang belum lahir ke dunia. Undangan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjawab, ada yang tidak. Yang menjawabnya dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Itulah yang pergi haji, alhamdulillah bagi yang sudah haji. Maknanya, maksud kami adalah orang pergi ke Mekah menunaikan haji dan umrah, memenuhi panggilan Allah. Demikian juga orang yang pergi salat jamaah itu juga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang mengundang kita untuk melakukan salat jamaah kan Allah. Hayya 'alas shalah, ini undangan dari Allah. Tapi bedanya kalau haji dan umrah, undangan Allah yang diwakili oleh malaikat, oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Undangan haji dan umrah, undangan dari Allah, tapi diwakili dan disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Salat jamaah pun undangan dari Allah, tapi disampaikan oleh saudara marbot. Nah, jadi wajarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kamasyyika
ilal haji wal umrah, sama halnya dengan perjalananmu untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Kita kembali kepada mulianya keistimewaan yang ada di bulan Rajab ini. Kita sebagai orang beriman, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menyadari, harus kita berpikir, harus kita meresapi, menyadari keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Rajab ini. Tatkala kita berpikir tentang keagungan, keistimewaan yang terjadi di bulan Rajab ini, maka apa yang kita lakukan berupa kita berpikir, meresapi, menghayati, memahami keistimewaan yang ada di bulan Rajab ini, nilai pikiran kita, nilai apa yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'ah afdalu min ibadati sittina sanah. Kita berpikir sejenak. Kita berpikir sejenak tentang apa? Tentang kekuasaan Allah, tentang nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sehingga bisa bertemu lagi dengan bulan Rajab, tentang perintah-perintah Allah. Kita pikirkan tentang larangan-larangan Allah, siksa-siksa bagi orang yang melakukan larangan-larangan Allah, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu yang kita pikirkan. Sekalipun sejenak, nilainya di sisi Allah itu lebih afdal, lebih bagus dari orang menunaikan ibadah sunnah selama 60 tahun. Ini hal yang perlu kita pahami, perlu kita sadari tentang perlunya, betapa pentingnya yang namanya menghayati, memikirkan tentang kekuasaan-kekuasaan Allah. Kita pentingnya memikirkan hal-hal nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Contohnya adalah seperti yang kami katakan tadi, bahwa kita bisa bertemu lagi dengan bulan Rajab, bulan yang paling istimewa bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah amalan-amalan, silahkan amalkan apa yang kalian bisa amalkan. Paling afdal amalan tentunya membaca Al-Quran, tentunya menghatam Al-Quran. Barulah kita membaca salawat, barulah zikir-zikir yang warid dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah amalan, silahkan kepada kalian apa yang anda istiqomahkan, lanjutkan dan lanjutkan, teruskan dan teruskan, terus menerus kita olah. Jadi jangan hanya berbangga dengan banyak amalan, tapi berusahalah kita memperbaiki kualitas daripada amalan yang kita amalkan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, mudah-mudahan bisa kita pikirkan, sadari, pahami semua keistimewaan yang ada di bulan Rajab ini, sehingga bisa menambah iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf tentunya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.